Saudara-saudari yang terkasih, untuk merenungkan mengenai iman yang berkobar-kobar, saya mengajak untuk merenungkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadosia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah sabda Tuhan. Tersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memberikan contoh mengenai orang beriman. Tetapi contoh yang tidak bisa disebut sebagai iman yang berkobar-kobar. Contoh, ada seorang pedagang beras. Setiap hari ikut misa. Sampai selama 3 bulan, setiap hari ikut misa. Tapi, suatu hari, saya masih ingat harinya Selasa, tapi tanggalnya lupa, tahunnya lupa. Dia mengatakan pada saya, Romo, saya tidak mau misa lagi, misa pagi lagi. Lah kenapa kok tidak mau misa pagi lagi? Aku sudah berdoa, sudah tak rewangi rekoso misa pagi selama 3 bulan, supaya beras saya laris tapi tidak laris-laris. Setiap pagi misa. Orang mengatakan hebat. Tetapi ternyata bukan karena pengen memuliakan Tuhan dalam misa itu, tapi Tuhan dia jadikan budak. Sesudah itu memang dia tidak misa lagi, karena keinginannya tidak tercapai. Hanya hari Rabunya ada seorang bapak, Romo, itu yang dagang beras itu kok enggak kelihatan ya hari ini? Oh iya ya, kenapa? Saya mau beli 5 kintal ya. Hanya let 1 hari. Hanya let 1 hari. Apa yang sudah dipaketkan oleh Tuhan itu, ketika mau diberikan, ternyata ditolak. Hanya let 1 hari. Jadi meskipun ia misa pagi, tetapi itu bukan iman. Bukan iman.
Karena yang namanya iman itu mendengarkan, menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sedangkan yang ini Tuhan yang harus mendengarkan, Tuhan yang harus menuruti saya. Ini banyak orang Katolik yang seperti itu. Ketika ke gereja bukan mau mendengarkan sabda Tuhan, bukan mau menuruti perintah Tuhan, tapi dengan saya melakukan ini Tuhan harus mendengarkan saya. Kalau tidak mendengarkan, goodbye Tuhan. Itu contoh pertama. Contoh kedua, semoga orang itu tidak ada di sini. Saya pernah memberikan contoh ini. Ada dua orang ibu sama-sama ikut di dalam persekutuan doa, sama-sama rajin ikut dalam persekutuan doa. Suatu ketika tahun berapa itu Pasar Klewer kebakaran? Saya tidak begitu ingat. Tetapi ketika Pasar Klewer kebakaran, saya menelpon seorang ibu yang satu tokonya kebakar. Ci, ikut berduka ya. Yang pertama yang saya telepon yang punya 2 toko kebakar. Ci, aku ikut berduka ya, tokomu kebakar. Dan dia mengatakan apa? Semua berasal dari Tuhan Romo, kembali pada Tuhan. Tapi saya yakin nanti Tuhan akan menyediakannya lagi. Batin saya, hebat tenan kowe. Batin saya loh ya. Hebat tenan. Itu satu ibu. Ada ibu yang lain yang punya 1 toko. Saya telepon. Ci, ikut berduka ya. Baruto itu loh ya, belum ya, Baruto. Ci, ikut berduka ya, mati aku Romo, entek-entekan aku Romo, kepiye iki Romo? Mengapa? Yang satu ini juga ikut persekutuan doa, yang satu juga ikut persekutuan doa. Yang satu mengatakan semua berasal dari Tuhan, kembali pada Tuhan, tetapi saya yakin Tuhan akan menyediakannya. Tetapi yang satu belum sampai omongan saya rampung, sudah mengatakan mati aku Romo padahal masih hidup. Di sini juga tampak mengenai iman, ya, mengenai iman. Orang yang beriman itu percaya kalau Tuhan sudah menciptakan, itu Tuhan akan memberikan sarana. Entah sarana itu diberikan kapan. Karena kalau kita berdoa, Tuhan hanya memiliki 3 jawaban. Yes, no, wait. Yes, no, wait. Hanya itu tok. Kalau saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong jadikan aku agak ganteng sedikit Tuhan. Tuhan langsung mengatakan no, no. Tapi kalau Tuhan itu, saya berdoa, Tuhan tolonglah aku agar diberikan kesehatan, ya, kekuatan di dalam pelayanan. Yes, yes. Atau kalau saya, Tuhan, aku ini mau bangun di pedalaman ini, tolong kirimkan donatur Tuhan. Wait. Hei Tuhan, kau mengatakan wait atau duit. Wait. Ya, tunggu. Ya. Tapi kadangkala kita tidak mengerti mana Tuhan mengatakan yes, no, atau wait. Yes-nya kita berbeda dengan yes-nya Tuhan. No kita berbeda dengan no-nya Tuhan.
Weightnya Tuhan mungkin juga berbeda dengan kita. Dan ketika kita bisa menyesuaikan itu artinya iman. Tetapi ketika kita tidak bisa menyesuaikan itu, belum dapat dikatakan orang beriman. Saya diberitahu Bapak Uskup, Romo Budi tahun ini pulang ke Jawa. Juli besok pulang ke Jawa. Terus saya mengatakan, Bapak Uskup, kalau boleh saya tak tinggal di Kalimantan dulu saja. Ya. Romo Haryono juga mengatakan, tahun ini ditarik oh. Enggak, kalau boleh aku tak di Kalimantan dulu saja. Karena mungkin sana lebih membutuhkan. Kalau dipikir mengenai enak tidak enak, penak di Solo Baru, penak. Duwe kaya ngono kuwi barang itu ada itu. Baru itu ya toh. Baru 90 yuta sijine itu. Ya. Penak di Jawa. Kalau dipikir enak tidak enak itu enak sekali di Jawa. Kalau mau misa di sini hanya 1 kilo saja, ya itu tidak usah berangkat sudah umatnya. Romo, nanti tak jemput jam berapa? Di sana di pedalaman boro-boro dijemput. Datang ke gereja, ke wilayah, belum tentu ada umatnya. Enak di Jawa, di sini Cao Sandar ada. Cao Sandar ada dan umat begitu menyayangi, ya. Di sana ndak. Ya masak dewe, belanja dewe, ya. Tidur ya bareng-bareng. Bareng nyamuk maksudnya ya toh, bareng nyamuk. Ya. Di Solo Baru, di Jawa banyak sekali tawaran. Romo ngersake nopo, sari rapet galian singset beras kencur atau apa. Di sana boro-boro, ya. Kalau Apas Imlek di Solo Baru, angponya Romo, angpo, kyonghi. Di sana ndak ada kyonghinan itu ndak ada. Kalau hanya mikir enak tidak enak, itu belum sampai yang disebut iman. Yang ke sana kalau misalnya misalnya umat sana mau ke gereja lain, atau misalnya umat paroki saya mandam, tidak suka sama saya, itu kalau mau pindah ke paroki lain sulit. Karena paling dekat 80 kilo. Misalnya aku tidak suka sama Romo Budi, aku tak ke paroki lain. 80 kilo, itu yang dekat, ada yang 100 kilo. Ya, kalau sampai ke Banjarmasin apalagi 360 kilo. Pindah paroki, tidak suka Romo. Di sini sedikit tidak suka sama Romo nih. Aku semane Romo kuwi ning kene, aku mau ke situ lagi. Pindah gampang sekali. Ke Purwosari, ke Kleco, ke Purbayan, atau ke Dirjodipuran, atau ke Purbowardayan. Kalau cara beriman seperti itu, meskipun ke gereja, itu belum bisa dikatakan iman. Jian kayak Romo Budi ngerti ya. Ya. Belum bisa dikatakan iman. Karena apa? Karena itu hanya berdasarkan enak tidak enak, seneng tidak seneng. Dan iman tidak bisa dihidupi hanya enak tidak enak, seneng tidak seneng. Kalau hanya dilakukan dengan enak tidak enak, seneng tidak seneng, seperti iman itu hanya seperti ini. Ini
aku baru ndak seneng. Aku baru ndak seneng ini tak letakkan. Karena aku baru ndak seneng. Aku baru ndak seneng dengan Romo nih. Aku baru ndak seneng dengan komunitasku. Aku baru ndak seneng. Itu baru seperti itu. Tapi kalau pas seneng dipakai. Tapi itu saya katakan itu bukan iman. Itu bukan iman. Karena memang di zaman ini banyak sekali penyakit iman. Artinya apa? Penyakit iman itu orang masih mengatakan Katolik. Orang mungkin masih tetap rajin ke gereja. Atau orang mungkin ikut di dalam persekutuan doa. Mungkin dia novena ke sana kemari, ziarah ke sana kemari, ngumpulkan air sampai 9 jenis air. Lalu dicampur, dikasih kembang, terus dombe. Ya. Tetapi ada penyakit-penyakit iman yang saya katakan misalnya. Penyakit iman yang pertama itu yang disebut subjektivisme. Penyakit iman subjektivisme itu apa? Contoh, ini contoh. Suatu hari saya diminta untuk memberikan suatu renungan. Dan yang menjemput saya itu seorang dosen. Naik mobil. Dosen itu nyopir dan saya duduk di sebelahnya. Tapi dosen itu mengatakan pada saya, Romo, saya tidak mau membaptiskan anak saya sejak kecil. Itu kan melanggar HAM. Besok kalau sudah gede biar anak saya memilih sendiri imannya. Romo, saya tidak mau membaptiskan anak saya sejak kecil. Itu kan melanggar HAM. Besok kalau sudah gede biar anak saya memilih sendiri imannya. Saya diajari oleh guru saya, kalau kamu omong-omongan dengan anak SD, seperti anak SD. Kalau kamu omong dengan anak SMA, seperti anak SMA. Kalau kamu ngomong dengan dosen, harus seperti dosen. Kalau ngomong dengan dosen yang agak begini, ya harus begini. Karena kalau tidak begitu, kamu nanti yang begini sendiri. Tadi dosen itu mengatakan, saya tidak mau membaptiskan anak sejak kecil karena itu melanggar HAM. Besok kalau sudah gede, biar anak saya memilih sendiri imannya. Lalu saya mengatakan pada dia, oh bagus Pak, kalau Bapak bisa menentukan anaknya Bapak sampai gede, biar dia sendiri memilih imannya. Kalau Bapak bisa menentukan anaknya Bapak sampai gede, biar nanti dia menentukan imannya. Maksud Romo apa? Kemarin saya berkahi bayi 3 hari meninggal dunia itu. Kapan itu 7 tahun meninggal dunia? Lah kapan itu 13 tahun meninggal dunia? Kalau Bapak bisa menentukan anaknya Bapak sampai gede, biar dia memilih sendiri imannya. Lalu dosen itu cuma diam. Aku mengatakan, baptisannya bayi kapan toh Romo? Sesudah itu saya tanya dia, loh anaknya Bapak dikasih nama enggak? Ya saya kasih nama Romo. Itu kan melanggar HAM. Belum tahu kok dikasih nama. Harusnya dipanggil, hei gitu aja. Enggak usah dikasih nama. Dia Katolik, tetap rajin ke gereja, tetapi kena penyakit iman yang namanya subjektivisme, membuat ajaran gerejanya sendiri. Karena di dalam gereja Katolik, bayi-bayi yang lahir minggu-minggu pertama sesudah kelahirannya harus dibaptiskan. Kecuali kalau Bapak bisa menentukan anaknya Bapak sampai gede, ya, dia baru sadar. Subjektivisme iman yang lain, contoh, ora usah ngaku dosa lewat Romo, langsung ae.
Langsung ae ngaku dosa kok dadak lewat Romo. Apalagi mau ngaku dosa di Solo Baru, aduh, no Romo Haryono, aduh, ada Romo Wiratno. Nanti kalau ada Romo tamu aja yang agak budek-budek itu kita. Tapi hati-hati, memanfaatkan Romo budek itu kualat. Karena pernah terjadi di keuskupan lain, ya, di keuskupan lain pernah terjadi. Sepasang suami istri mengaku dosa, milih Romo sing rodok budek. Saya juga budek dikit, ya toh, ya toh, ya. Ketika ngaku dosa, si bapak itu begini, leng ngaku dosa. Romo, dosa saya selingkuh, Romo. Apa? Dosa saya selingkuh, Romo. Apa? Ndak jelas. Dosa saya selingkuh, Romo. Oh, selingkuh. Romo nih bengok sampai keluar ruang pengakuan dan istrinya di luar. Iya. Sampai kemudian sudah selesai kati, itu bapaknya tidak keluar-keluar dari ruang pengakuan karena istrinya ini termasuk perempuan yang tercipta dari tulang kepala. Itu suka ngatasi laki-laki, ya toh. Yang laki-laki sampai membentuk ikatan SDKI, ikatan suami di bawah ketiak istri itu. Akhirnya Romonya mengatakan keluar, sudah selesai. Sampai di luar keruas sama istrinya. Itu karena memanfaatkan Romo ya budek. Nah, karena orang budek itu kalau ndak hati-hati ya gampang salah tangkap. Nanti omong sedikit pelan, itu Pak makannya Pak. Ngomong kok ndak jelas, yang jelas toh. Itu Pak makannya di meja, ngomong jangan bentak-bentak. Wah salah kabeh. Ya. Orang budek itu hanya nyaman kalau pas ada petir, ya toh. Ada petir dar gitu, lainnya pada begini, dia tetap mengatakan petir sekarang kok ndak keras seperti zaman dulu. Wah, budek kok Mbah. Itu subjektivisme. Karena gereja Katolik mengajarkan kalau ngaku dosa ya lewat Romo, dan Romo itu sudah disumpah, ya disumpah tidak akan membocorkan rahasia pengakuan. Bahkan di negara-negara komunis itu sebagian Romo dibunuh karena tidak mau membocorkan rahasia pengakuan. Itu penyakit subjektivisme. Atau misalnya seorang bapak mengatakan, kita tidak usah ke gereja lah, kita di rumah saja. Kan Tuhan mengatakan, di mana 2 atau lebih orang berkumpul atas namaku, aku hadir. Kita kan berlima, bapak, ibu, 3 anak. Sudah tidak usah ke gereja. Oh ya biblis, ya kitab suci, tetapi itu subjektivisme. Penyakit iman yang pertama. Dan itu mulai banyak. Dan penyakit subjektivisme ini lalu kemudian akan memunculkan orang-orang yang keluar dari gereja membuat ajaran-ajarannya sendiri. Ya, buat ajarannya sendiri. Penyakit subjektivisme. Yang kedua yang disebut penyakit stagnasi, kemandekan. Ya, kemandekan. Seperti apa Romo? Contoh, ada yang sudah menjadi Katolik 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tetapi juga hanya hafal Bapa Kami Salam Maria tok. Macet di situ. Nanti yang lain juga tidak bisa.
hanya macet di situ. Atau ketika dia mempunyai pemikiran beriman itu cukup ke gereja seminggu sekali, tok. Itu artinya mengalami kemacetan di dalam imannya. Kemacetan dalam imannya. Diberi kitab suci juga tidak pernah dibaca. Maka saya kerap memberikan contoh yang paling nyata itu ya saya katakan kalau pas itu banyak drama ya, kalau pas perkawinan itu kan banyak drama ya. Saya pernah memberikan contoh itu ya. Jadi kalau pas perkawinan banyak drama. Jadi kalau drama pertama, kalau suami istri pas janji itu ya toh. Itu kalau pas janji itu nanti kalau yang perempuan itu mulai janji, nangis, lalu tangannya yang laki-laki. Wah, perempuan ini semakin nangis. Ya. Saya hafal karena wis ngijabke manten lebih dari 600 pasang, ya toh. Nah, nanti drama kedua bukan hanya mantennya, tapi drama kedua itu bapak ibunya. Bapak ibunya kan lalu di sini, lalu mantennya di sini, lalu mengatakan begini ini. Bawa kitab suci. Anak-anakku, terimalah kitab suci ini. Di dalamnya terdapat sabda Tuhan. Bacalah dan renungkanlah. Ning aku ora tau maca, ora tau ngrenungke. Loh itu, tapi bukan orang Katolik yang di sini loh ya, bukan orang Katolik yang di sini ya. Toh. Bacalah dan renungkanlah. Di dalamnya terdapat sabda Tuhan. Sebagai petunjuk hidupmu agar engkau hidup bahagia. Wah, berikan pada anaknya. Padahal dia tidak pernah baca, tidak pernah merenungkan. Tapi mengatakan bacalah dan renungkanlah. Sampai berapa tahun kemudian bapaknya meninggal. Dan anaknya ya ribut. Bapak meninggal, bapak meninggal, bapak meninggal, bapak meninggal, bapak meninggal. Sangu apa, sangu apa. Kitab suci yang mana, yang mana. Dulu yang diberikan pada kita itu sangat oke meneh. Nya Pak, gawanen Pak. Aku ya ora tau maca, ora tau nek bacalah dan renungkanlah, Pak. Sangokke ning peti. Bacalah dan renungkanlah, Pak. Sampai kemudian bapaknya bawa kitab suci mau naik surga. Dicegat oleh Tuhan, stop. Kamu siapa? Aku Katolik, Tuhan. Katolik? Iya. Kamu bawa apa? Kitab suci, Tuhan. Coba. Ah iya benar kitab suci. Kamu ya baca? Enggak. Kamu ya renungkan? Enggak. Tapi kamu Katolik? Iya Tuhan. Mana KTP-mu? Ah iya Katolik ya. Karena kamu Katolik maka naik surga. Terima kasih Tuhan, mau naik. Stop. Stop. Bukan kamu yang naik ke surga, KTP-mu saja yang naik ke surga. Digenapilah sabda Tuhan, namamu tercatat di surga, tapi orangnya tidak. Karena apa? Mengalami stagnasi, kemandekan di dalam imannya. Penyakit yang ketiga yang disebut nihilisme. Nihilisme. Nihilisme itu artinya apa? Saya ambil contoh. Kalau saya ke kebun, pergi ke kebun, pulang dari kebun, umat menanyakan pada saya, dari mana Romo? Dari kebun. Oh ngapa Romo? Itu membersihkan kebun. Lalu terbukti bahwa kebun bersih. Itu hasilnya. Ya, itu hasilnya. Romo ke kebun ngapa? Ambil singkong. Ah, mana singkongnya? Ah, ini singkongnya. Itu
hasilnya. Tetapi sekarang kalau ditanya, aku jadi Katolik berapa tahun? Aku jadi Katolik sudah menerima tubuh Kristus sampai berapa kilo? Pertanyaannya, hasilnya apa? Kau puluhan tahun jadi Katolik pemarah, tetap pemarah. Kau jadi Katolik tidak pernah sabar, walaupun menerima tubuh Kristus. Kau jadi Katolik tetap mendendam, tetap dengki, tetap gampang terluka. Pertanyaannya, loh kamu itu terus jadi Katolik, hasilnya apa? Itu nihilisme. Tidak menghasilkan sesuatu. Saya sering menggambarkan, banyak orang mau pergi ke gereja, itu gendong setannya masing-masing. Ada setan kemarahan, ada setan kedengkian, ada setan luka. Ketika mau masuk gereja, setannya takut, lalu hanya berdiri di depan pintu dan hanya melihat dari pintu. Orang Katolik, luar biasa, ada Tuhan kasihanilah kami, ada kemudian ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, jangan masukkan kami dalam pencobaan tapi luar biasa orang Katolik. Romonya juga kayak setan rupanya. Setan begitu heran ketika melihat di dalam gereja ada pengampunan. Ketika di dalam gereja Tuhan menganugerahkan diri kepada dirinya kepada setiap orang untuk diselamatkan. Di dalam gereja, di situ ada mohon pengampunan. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan lebih dari itu menerima tubuh Kristus yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi dengan mengatakan, kalau Tuhan turun ke dunia pasti berwujud roti. Dan itu Tuhan Yesus yang mau menyatu dengan diri. Tapi banyak orang Katolik beriman, kalau dikatakan beriman, hanya sekedar di dalam gedung gereja. Ketika keluar dari gereja, ketika mau keluar sudah berkat penutup, Tuhan tetap mau ikut di dalam dirinya untuk dibawa ke rumah, untuk menyucikan rumahnya, untuk dibawa ke tempat pekerjaan, untuk disucikan pekerjaannya, untuk dibawa dalam dirinya, untuk menyucikan mulutnya, untuk menyucikan hatinya. Tapi banyak orang mengatakan, Tuhan kau masuk saja lagi ke tabernakel, jangan ikut aku lagi, jangan ikut aku. Sehingga mereka yang dari rumah membawa setan kedengkian, membawa setan kemarahan. Ketika masuk ke gereja seolah-olah disucikan, tetapi ketika pulang dibawa lagi kemarahan itu. Setanin jaluk gendong lagi, dibawa ke rumah. Kemarahan tetap dibawa, kedengkian, luka tetap dibawa. Itu namanya nihilisme. Tidak ada hasilnya sama sekali. Tanda-tanda sebagai pengikut Kristus tidak ada. Dan kadangkala nihilisme ini yang menjadikan orang tidak mau mengikuti Kristus. Karena akan mengatakan, Pak baptis yo, ngopo baptis? Wong wis prono-sprene jadi Katolik itu juga ndak ada hasilnya, tetap pendendam, tetap pemarah. Nihilisme. Ini ada ndak Pak Bambang Suseno Broto? Katekis? Ndak ada. Pernah beliau itu mengajar katekumen. Dan mengajar katekumen sepasang suami istri. Sebelum dibaptis istrinya meninggal. Istri bapak itu. Lalu
Pak Bambang mengatakan sama yang laki, Pak, yang lebih rajin pelajarannya nanti supaya cepat-cepat dibaptis. Dan nanti kalau sudah baptis, kalau sudah di Katolik, supaya nanti kalau meninggal diterima oleh Tuhan dan bisa bersatu lagi dengan istrimu di surga. Tidak menyangka jawaban Bapak itu apa? Loh, kalau di Katolik itu nanti kalau mati ketemu lagi toh di surga. Ketemu lagi toh. Wah, saya enggak mau jadi Katolik. Karena aku di dunia sudah menderita terus dengan istriku kok. Nanti ketemu lagi. Lalu enggak jadi. Dan Pak Bambang Sunabroto keluar mengatakan, aduh Romo kleru aku Romo, lengane kleru Romo, rasido baptis. Karena di dunia sudah menderita terus sama istrinya kok nanti mati ketemu lagi. Tolong dengarkan para istri ya, tolong dengarkan para istri. Tolong dengarkan para suami. Yang namanya laki-laki itu dicipta menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah. Maka saya mengatakan doanya laki-laki itu pertama-tama begitu bangun tidur lihat wajah istrinya, Mama, aku gambar Allah. Loh, ini dikandani kitab suci kok. Loh, betul. Ya, Mas Agus sama Mbak Jenny nanti kalau begitu bangun tidur, saya Allah, ya, prodiakon, nah ya toh. Dan kalau sampai ada perempuan istri yang menderita, itu mesti suaminya gambar alai luntur. Wentere elek ini. Dan kalau gambar Allah turun itu menurun jadi gambar setan. Ya. Tapi perempuan tolong juga diingat. Dalam Kejadian 2:18 dikatakan perempuan dicipta menjadi penolong yang sepadan. Maka doa perempuan yang pertama adalah Tuhan jadikan aku penolong. Maka Mbak Jenny begitu bangun tidur katakan pada Mas Agus, Papa, aku penolong. Ambilkan aku kopi. Iya, penolong ya. Pakaianku disiapkan. Oh iya, penolong. Ya, penolong ya. Dan begitu indah, digambarkan begitu indah. Kalau ada suami menderita, bisa jadi istrinya itu bukan penolong tapi penuntut. Karena digambarkan begitu indah. Laki-laki gambar Allah, perempuan penolong. Dan perempuan dicipta dari tulang rusuk laki-laki ya. Maka punyanya Pak Sandi ini hilang satu tulang rusuknya ya toh. Lalu jadi Bu Imelda ya toh. Hilang satu. Kalau punya saya utuh Pak. Ini loh masih sampai sini. Masih utuh. Di rongsen itu sampai sini kok punya saya tulangi. Kalau punya Bapak kan masih sini ini ya toh. Iya. Enggak ada ini ya. Perempuan dicipta dari tulang rusuk dekat dengan hati. Supaya perempuan itu selalu dipeluk dan dicintai. Ya. Maka bapak-bapak, kalau istrinya marah-marah, ngamuk-ngamuk, papa, langsung dipeluk. Pasti diam. Dan ditempeli 10 juta, pasti diam. Ini maksud saya supaya cintanya itu tidak stagnasi, tidak mandek. Ya tidak mandek. Tapi mencari cara bagaimana toh mewujudkan itu. Ya. Dikatakan dari tulang rusuk dekat dengan hati. Bukan perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki. Jangan sampai ada laki-laki yang suka nginjak-injak perempuan.
Sehingga sing perempuan hanya setiap kali menyanyi, wanita dijajah pria sejak dulu. Sejak dulu wanita dijajah pria. Pria menjajah wanita sejak dulu. Sejak dulu wanita dijajah pria. Ini ibu-ibu kok terus banter nganu dijajah laki-laki kah? Dan juga sorry, perempuan tidak dicipta dari tulang kepala. Tidak ngatasi laki-laki, tapi dari tulang rusuk dekat dengan hati. Ya. Saya masih ingat kesaksian dari seorang umat di Dirjodipuran. Selama 40 tahun pernikahan belum pernah bentrok lebih dari 1 hari. Resepnya apa, Pak? Resepnya sederhana, Romo. Kami berjanji kalau bentrok seperti apapun tetap tidur satu kamar. Yang kedua tetap tidur satu tempat tidur. Yang ketiga tidak boleh saling membelakangi. Sehingga kalau bentrok malam hari tidur mekengkeng kabeh gini nih. Mekengkeng kabeh gini nih. Kalau mekengkeng gini kan katanya dia, aku enggak ngerti. Mekengkeng gini nih terus nanti akhirnya pegel. Kalau pegel kan cuma nengok kanan kiri. Dan katanya kalau pas nengok pas saling bertatap pandang katanya pertama ya. Tapi kemudian lama-lama terus ininya dari mata turun ke tangan, bukan ke hati. Naik ke hati tidak kelihatan. Dari mata turun ke tangan, akhirnya tangannya genggam-genggaman meneh. Lalu kemudian ya kalau sudah genggaman terus teletabis lagi itu. Loh itu resep sederhana sekali. Cintanya berkembang, tidak mengalami stagnasi, kemandekan. Karena kalau mengalami kemandekan, biasanya akan terjadi di situ pertengkaran terus-menerus. Itu yang kedua, stagnasi, ya, kemandekan. Lalu menjadi nihilisme, tidak menghasilkan apa-apa yang lebih baik. Saya kerap sekali menanyakan kepada pasangan suami istri itu, kah cintanya berkembang atau tidak? Saya kan pernah tanya, saya tak tanya sing dekat dengan suami istri mana ya. Bukusna wis wedi marono ora ngingetke aku. Bu Chandra ya terus ora ngingetke aku, terus Bu Putih kan terus dingkluk terus. Si sapa ya ndi ya? Tak tanyani sapa ya? Sing jejer suami istrine iki sapa? Aku tak tanya ngono Bu Kusna wae. Bu, sik aja guyu, Bu. Ini tanya. Mbun pernah ndak itu mengatakan kepada, kalau panggil ibu apa? Mbun itu kalau panggil ibu apa? Sayang. Wih. Pernah ndak Mbun mengatakan, sayang, ayo ke toko Mas beli anting, gelang atau kalung? Pernah belum? Sering. Tenane kok. Sering ya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ini saya katakan luar biasa karena sering. Sering po. Meni sering kok nangis. Itu sering. Luar biasa. Bu Chandra. Pak Chandra, aku ratakon Pak Chandra kok aku sing arep jawab Pak Chandra, aku ratakon. Kok siap-siap. Pernah enggak Pak Chandranya, ayo mah ke toko Mas beli anting, gelang, kalung? Cuma nganterke. Tapi nganter ya, itu sudah luar biasa. Nganterke ya, nganterke ki ngedol apa tuku? Kadang ngedol, kadang tuku. Kadang ngedol, kadang tuku.
Ning toko Mas Gajah kono apa ning ngendi? Nah, ini luar biasa. Karena apa? Kadangkala istri mengatakan, sudah bisa beli sendiri Romo. Iya, aku percaya. Tapi kata-kata suami yang mengatakan, ayo ke toko Mas, tak belikan anting, gelang atau kalung, itu sudah sangat membahagiakan istri. Ya. Ayo Ma, beli apa? Gelang, gelang, ngopo kok gelang? Gelang kerompong ya Pak yo. Aku kan diriken ning gereja, biar kudune ngene tok wae terus ngene. Gelang karo apa anting po suweng, anting po suweng, anting. Nek suweng iki kan sing nemplek, anting sing gimana aku kan dirigen. Yo anting kene sak gram kene sekilo bek niki klen dirigen iki. Kita nyeni itu ya. Yang kelima, yang keempat atau kelima ya. Keempat itu yang disebut penyakit dikotomi iman. Yaitu terlalu membedakan antara hidup iman dengan kehidupan sehari-hari. Terlalu dibedakan. Rajin novena, rajin rosario, tetapi dengan sesamanya tidak pernah akur. Ya. Itu artinya dikotomi iman, terlalu membedakan antara kegiatan iman dengan pengalaman hidup sehari-hari. Dan yang terakhir disebut penyakit iman namanya alienasi iman. Asing. Orang Katolik tetapi tidak mengerti kekatolikannya dengan baik. Contoh, suatu hari ketika saya masih di Tirjo Tipuran, ada umat yang karena tidak pernah ke gereja lalu tidak ikut hari Rabu Abu. Hari Rabu Abu tidak ikut. Lalu datang ke gereja hari Jumatnya. Romo, kemarin aku itu belum menerima abu. Apa boleh saya menerima abu hari ini? Oh ya, sebentar ya. Aku tak pakai jubah dulu. Lalu nanti tak ganti dulu. Lalu saya baru naik ke lantai 2. Saya turun, dia sudah, terima kasih ya Romo. Dia sudah ngambil abu sendiri, ditempel ke dewe, terus keluar. Iki Katolik kok aneh-aneh loh. Jadi sudah ngambil abu sendiri, tempel ke dewe, terus pergi. Ya. Ini namanya alienasi iman. Orang Katolik tetapi tidak ngerti kekatolikan. Dan itu yang disebut penyakit iman. Maka apa yang disebut lalu sebagai iman yang berkobar-kobar. Iman yang berkobar-kobar dalam bahasa Santo Paulus itu pertama-tama ditandai dengan sukacita. Sukacita. Maka orang yang hidupnya tidak memiliki sukacita sulit untuk memiliki iman yang berkobar-kobar. Ya. Digambarkan sukacita itu kalau di dalam Injil itu Yesus membandingkan anak kecil itu sebagai pemilik surga. Surga itu sukacita kekal. Ya. Mengapa Tuhan menyamakan surga itu dengan anak kecil, Mr. Doni? Ayo. Karena anak kecil ini sifatnya polos. Anak kecil itu polos. Polos itu jujur atau gimana? Jujur sekali Rom, apa adanya. Jujur apa adanya. Padahal nek jujur apa adanya itu bisa kujur loh Pak. Contoh ya. Misalnya Bapak tidak suka sama saya. Bapak bilang sama anaknya Bapak, Le, nanti kalau ada orang agak hitam, pakai kumis, ngomong ya, Bapak enggak ada. Lalu saya datang ke rumah Pak Doni. Nah, Bapak ada.
Anu itu tadi Bapak bilang kalau ada orang hitam kulitnya, lalu kumisen, Bapak bilang suruh bilang ndak ada. Loh tapi Bapakmu ada. Bapak itu ada sembunyi di bawah meja. Cilaka kalau jujur itu, kalau saya itu apa-apa jujur, saya kena suspensi. Misalnya ada orang ngaku dosa suami istri, lalu istrinya tanya, Romo, suami saya tadi ngaku dosa apa? Jujur lu Romo. Loh saya kena hukuman tidak boleh menjalankan tugas sebagai Romo. Maka kok Tuhan membandingkan seperti anak kecil, surga itu menjadi seperti anak kecil. Apa? Pak Budi, apa? Tuhan kok bandingin seperti anak kecil? Surga. Apa yo? Malu. Sopo to sing tak takoni yo? Iki nek diarti takon iki merem kabeh terusan. Sopo lagi yo? Tuhan membandingkan surga, sukacita yang kekal itu seperti anak kecil, karena anak kecil itu sukacitanya, kegembiraannya lebih besar, lebih banyak daripada orang yang sudah sepuh-sepuh. Tidak percaya, tak ambil contoh. Contoh ya, kalau misalnya ini anak kecil tapi sudah tua. Anak kecil ya, anak kecil kok umur 56 tahun. Anak kecil umur 4 bulan ya, umur 4 bulan. Terus oleh orang tuanya karena masih 5 bulan, lalu diajak ciluba. Loh, ini tertawa, seneng. Anak kecil seneng. Seneng. Coba nanti Dokter Eka sama Bapak ya ciluba gitu, mesti nesu kok Bapak. Loh, ndak percaya diprakteke, nanti diprakteke Pak Bakat. Nanti kalau sama istri ya digitukan, begitu ketemu istri ciluba. Untung kalau hanya dimarahi, kalau bapakmu rodong ini saya. Loh iya, anak kecil itu hal-hal yang sangat sederhana, itu membawa sukacita. Tetapi orang di dalam perjalanan hidupnya, karena keliru mengolah hidup, lalu banyak hal yang tidak membuat sukacita. Contoh, tahun 92. Tahun 92 saya itu hobinya ke pasar. Di pasar saya ketemu dengan pedagang tempe. Lalu saya tanya, "Yuk, kamu sudah untung berapa ini satu hari ini?" "Wah, nyun matur nuwun Gusti, sampun badi kalih atus seket. Sudah untung 250 rupiah. Ya, sudah bisa untuk beli beras 1 kilo kan waktu itu. Itu dengan untung 250 rupiah, 2.500, itu sudah mengatakan untung matur nuwun Gusti, sukacita. Tetapi saya punya teman yang punya usaha,
ya, punya usaha, dan waktu itu dia dalam usahanya itu dia untung 60 juta. Ketika saya tanya, kamu untung berapa itu punya kerjaan itu? Wah, aku rugi itu cuma dapat 60 juta. Tahun 92. Yang 60 juta itu merasa rugi, tidak menjadi sukacita, tetapi yang 2.500 itu menjadi sukacita. Semakin banyak orang kehilangan sukacita, tidak mungkin dia punya iman yang berkobar. Tidak mungkin. Karena dia menjadi orang yang sulit bersyukur di dalam hidup. Lalu dikatakan pula, iman yang berkobar itu juga harus ditempatkan dalam kerangka ketika Allah ciptakan manusia. Seperti tadi saya katakan, kalau laki-laki itu gambar Allah, perempuan itu penolong, dan ketika mampu mewujudkan itu, yang laki-laki mewujudkan sifat Allah, yang perempuan menjadi penolong, itu artinya berkembang di dalam iman yang berkobar, mampu mempertahankan juga. Karena kalau tidak, nanti gampang jatuh ke saling menyalahkan ketika ada suatu persoalan. Adam dan Hawa itu lalu sukacitanya hilang, ya, sukacita, dan diusir dari Taman Firdaus. Karena apa? Karena kemudian mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan itu, mereka saling menyalahkan. Yang ketika awal menjadi sukacita, ketika belum diciptakan perempuan kan Adam lalu tertidur, itu gampang sedih, artinya sedih, ya, sedih. Lalu ketika diciptakan perempuan, apa yang dikatakan oleh Adam? Inilah dia. Itu nih. Itu gembira. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, maka dia akan disebut perempuan karena diambil dari tulang rusuk. Maka mereka nanti akan menjadi satu daging, ya. Gembira. Tapi kemudian ketika mereka memakan buah itu, ketika Tuhan bertanya, Adam kemudian mengatakan, perempuan yang kau tempatkan. Lalu tidak menjadi sukacita lagi, saling menyalahkan. Ketika Hawa ditanya, lalu Hawa mengatakan, ular itu. Maka orang yang saling menyalahkan, gampang menyalahkan, itu artinya dia kehilangan sukacita, dan di situ pula dia tidak akan bisa menjadi orang yang beriman. Karena iman tidak bisa dibentuk, didasari, diberi pondasi dari saling menyalahkan. Tapi Santo Paulus itu menegaskan iman yang berkobar-kobar itu ditandai dengan pengorbanan. Kalau di dalam dalam kisah para rasul tadi, energinya diberi oleh Roh Kudus. Dan energi Roh Kudus itu adalah, yang pertama-tama adalah menginsafkan, mengajarkan. Dan dari semua yang diinsafkan, yang diajarkan itu harus sampai, kalau dalam gereja Katolik, altar. Saya katakan sampai altar. Ciri khas susunan gereja Katolik itu yang pokok kemudian di altar. Itu artinya apa? Tempat pengorbanan. Dan di mana ada pengorbanan, itu adalah puncak dari iman yang berkobar. Karena siapapun yang mau berkorban, di situ pasti ada keselamatan.
dilawankan dengan gerak orang zaman ini yang bukan mau berkorban tetapi lebih suka mengorbankan yang lain. Dan akan lebih parah lagi jika yang dikorbankan itu adalah orang-orang yang dicintainya, keluarganya. Entah dengan word, mengorbankan dengan word, ya, dengan kata-kata yang menyakitkan. Itu artinya mengorbankan, ya. Dengan word, dengan attitude, dengan sikapnya yang tidak baik, atau dengan gift memberikan hal yang tidak baik, ya. Tetapi orang yang mengorbankan diri, di situ akan membentuk sukacita, saya katakan membentuk sukacita, dan yang kemudian di situ akan membentuk imannya sampai pada puncak iman itu adalah pengorbanan. Saya pernah cerita, bapak ibu saya itu menikah tanggal 2 Agustus tahun 1956. Lalu bulan madunya ke pegunungan Dieng tahun 56. Dan ketika di pegunungan Dieng itu di sana ada namanya Telaga Warna. Di situ pas bapak ibu itu berdua, itu kemudian di depannya itu ada harimau lewat. Ya, mereka cerita, harimau lewat, ibu cerita. Dan ketika ada harimau lewat, itu ibu langsung ditarik di belakang bapak. Dan bapak kemudian diem memandang harimau itu. Kalau orang Jawa kan begitu. Harus dipandang kemudian baca mantra. Mripatku sira kembar tano jalmu kang bisa ngalahke aku. Waduh, ya. Dan kemudian macannya pergi. Dan itu menjadikan saya sangat bangga dengan bapak saya. Saya tanya, Pak, apa bapak enggak takut sama harimau toh, Pak? Yo takut ning demi ibumu. Demi ibumu. Kata-kata itu menguatkan sekali. Tapi seandainya waktu itu bapakku lari, ibuku ditinggal, ya mungkin tidak ada saya, ya toh. Tapi seandainya saya juga dilahirkan, tapi saya mendengar cerita bahwa bapak saya lari meninggalkan ibu, mungkin saya tidak akan pernah menghargai bapak saya seumur-umur. Lah bapak itu nganu kok ninggal ibu kok. Ya. Maka kalau mau melihat pengorbanan, itu pertama-tama lihatlah di keluarga. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu tuh ibu itu kurus-kurus, zaman dulu loh ya. Zaman dulu ibu itu kurus-kurus. Jadi ada sedikit, kalau di kitab suci itu kan anu ya, Yesus membuat mukjizat, lalu kemudian penggandaan roti ya toh, lalu sisa 12 bakul ya toh. Karena di situ tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Soalnya kalau ada perempuan mesti tidak sisa kok, habis kok mesti. Karena tasnya penuh roti. Ilmu selap-selap itu pinter kalau ibu-ibu itu ya. Tapi ibu-ibu di sana loh ya, ibu di sana. Bukan ini. Nah, kalau ibu-ibu zaman dulu itu kurus-kurus, karena kalau anaknya misalnya, nah, makanlah. Lalu anaknya mengatakan, bentar toh Bu, ini loh makan, bentar toh Bu. Lalu ibunya mengatakan, ini tak letakkan di sini ya, nanti kalau kamu makan, tak letak ke sini ya. Oh ya mah, itu kalau dulu. Kalau sekarang, nak makan, entar toh Bu, enggak mau. Entar toh Bu, enggak mau ya sudah tak makan sendiri. Lalu itu ibunya gemuk-gemuk sekali itu toh. Anaknya kurus-kurus. Lalu tetangganya mengatakan, apakah anak Anda cacingan? Wah itu ditanya gitu ya toh. Pengorbanan. Kalau zaman dulu misalnya di rumah itu
bertiga, lalu di rumah itu hanya ada 2 tempe, ibu itu akan ngasihkan tempenya itu pada anaknya dan pada suaminya kok. Itu sudah pengorbanan, ya. Lalu ketika ditanya pas makan, Mama enggak makan tempe toh? Sudah tadi tak makan tadi kok. Aku sudah kepengen sekali makan, setelah enggak tahan lalu tak makan dulu. Padahal belum makan. Lalu ketika suaminya dan anaknya makan tempe, itu ibunya ngelihat. Tapi nya itu bentuk pengorbanan. Ya, bentuk pengorbanan. Dan ketika di situ ada pengorbanan-pengorbanan, menunjukkan iman yang berkobar, yang mewujud di dalam keluarga. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang tadi saya katakan di dalam perjalanan kita, iman jangan dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Iman jangan dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tetapi iman itu sungguh mewujud di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kualitas iman itu seperti apa? Sangat ditentukan seberapa kita mau berkorban. Jika kita mengatakan saya beriman tetapi tidak pernah ada pengorbanan, entah terhadap orang-orang yang diserahkan Tuhan pada saya, misalnya pada suami, istri, jangan katakan aku beriman. Tapi kalau suami istri menghidupi janji perkawinannya, itu nanti wujudnya itu akan mengatakan dalam untung malang, sehat sakit, suka duka, setia seumur hidup. Siapapun yang sudah mau menikah, dia harus menambahkan apa yang menjadi keberuntungan bagi pasangannya. Harus mengalihkan apa yang menjadi keberuntungan pasangannya, harus membagikan apa yang menjadi keberuntungan pasangannya, tapi harus mengurangkan apa yang menjadi kemalangan bagi pasangannya. Itu kualitas imannya yang mewujud dalam hidup. Kalau orang sudah menikah, dia harus menambahkan apa yang membuat sehat pasangannya. Harus mengalihkan apa yang menyehatkan pasangannya. Harus membagikan apa yang menyehatkan pasangannya. Tetapi harus mengurangkan apa yang menyakitkan pasangannya. Kalau sudah menikah, harus menambahkan apa yang menyukakan pasangannya. Mengalihkan apa yang menyukakan pasangannya, membagikan apa yang menyukakan pasangannya, tapi mengurangkan apa yang menjadi kedukaan bagi pasangannya. Itu kualitas iman yang berkobar, yang mewujud di dalam hidup keluarga. Kita juga dipasrai iman. Gereja, hidup menggereja. Maka juga yang ada di sini karena dari berbagai macam paroki, sejauh mana iman Anda mewujud di dalam pengorbanan terhadap gereja yang di Solo Baru, yang di Tirjo Tipuran, yang dari Purwosari atau dari Kleco atau dari manapun. Sejauh mana saya memiliki jiwa pengorbanan? Karena di mana di situ ada pengorbanan, di situ banyak diselamatkan. Profisiat bagi saudara-saudari yang sudah mewujudkan iman yang berkobar-kobar, yang mewujud di dalam kehidupan sehari-hari. Terutama bagi keluarganya, bagi suami istri, bagi anak-anak, dan bagi orang tua mereka semua. Karena itu pula yang menjadi dasar dari kebahagiaan ketika kita ke gereja, ketika kita ke masyarakat, yaitu di dalam keluarga harus ada iman yang berkobar dengan pengorbanan. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, menjadi berkat kebahagiaan kesejahteraan oleh karena iman yang berkobar itu minimal terutama dari keluarga Anda. Amin.